Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Eka Ardianti. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tugas analisis video isu kontemporer yang merupakan tugas kelompok pada Latsar CPNS Kabupaten Tangerang 2022, di mana kelompok tugas 3 terdiri dari Fadli Rivaldo, Ajeng Eka, Miftah Farid, dan juga Radita Sulistia N. Jadi, masing-masing kami mengumpulkan satu isu tema kontemporer, di mana isu pertama dikumpulkan oleh Miftah, yaitu tentang korupsi di RUT PT Garuda Indonesia. Isu yang kedua, aksi terorisme di Jalan Tamrin, dikumpulkan oleh Fadli. Legalitas ganja di Indonesia dikumpulkan oleh Radita. ASN dilaporkan selingkuh dikumpulkan oleh Ajeng. Isu ke-1 yaitu tentang korupsi. Mantan Dirut Garuda terjerat kasus korupsi pengadaan pesawat, negara rugi hingga 8,8 triliun. Isu kedua, terorisme. Aksi terorisme serang pos polisi di Jalan Tamrin. Isu ketiga, kejahatan mass communication. ASN dilaporkan selingkuh. Isu keempat, narkotika. Wacana legalitas ganja untuk medis di Indonesia. Lalu selanjutnya kami mengidentifikasi isu, dilakukan untuk mencari isu prioritas yang akan diangkat dengan menggunakan dua metode teknik tapisan isu. Ini adalah proses identifikasi isu melalui diskusi kelompok dengan Zoom. Tapisan isu yang kami gunakan pertama adalah metode APKL, di mana nilai yang mendapatkan nilai aktual, problematika, kekalayakan, dan juga layak diperoleh dengan tema isu korupsi. Selanjutnya adalah metode USG, urgensi, seriousness, dan juga growth, di mana nilai yang paling tinggi diperoleh juga dengan tema isu korupsi, dengan keterangan mantan Dirut Garuda terjerat korupsi pengadaan pesawat. Analisis isu tersebut berdasarkan hasil analisis dengan kedua metode didapatkan prioritas utama, yaitu kasus korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Selanjutnya kami membuat fishbone diagram. Tema isunya adalah korupsi, dengan tulang ikannya sistem, surrounding, skill, dan juga suppliers. Di sini kami perkecil lagi sistem menjadi celah dalam peraturan yang bisa dimanfaatkan. Lalu ada budaya kerja. Untuk surrounding kami perkecil di lingkungan kerja dan juga kebutuhan hidup. Untuk skillnya kami perkecil di kurangnya integritas dan juga kurang konsen terhadap bahaya korupsi. Untuk suppliers kami perkecil di eksternal dan juga internal. Solusi permasalahan. Penyebabnya untuk lingkungan kerja, solusinya adalah saling mengingatkan teman dalam lingkungan kerja untuk menghindari korupsi, yaitu dengan pengaduan. Solusi dari penyebab kebutuhan hidup, yang pertama menanamkan rasa syukur dan mengamalkan modal etik atau moral dalam model insani, menghindari gaya hidup hedonisme. Penyebab dari celah dalam peraturan yang bisa dimanfaatkan, solusinya memperketat peraturan yang dapat dimanfaatkan untuk tindak korupsi. Yang kedua, memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penyebab yang ketiga, budaya kerja, solusinya membiasakan untuk menciptakan budaya kerja yang jujur dan berintegritas, membuat laporan anggaran dan laporan pertanggungjawaban anggaran secara transparan. Untuk penyebab internalnya, perbaikan kesejahteraan kepegawaian seperti memberikan reward, hadiah, bonus terhadap prestasi yang diraih.
Untuk penyebab eksternal, solusinya adalah menutup celah terhadap tindakan dari luar seperti suap, gratifikasi, dan lain-lain. Untuk penyebab kurangnya integritas, solusinya diadakannya diklat atau pelatihan integritas pegawai agar dapat bekerja dengan suatu nilai organisasi, meningkatkan kesadaran dalam beragama sehingga dapat mencegah perilaku yang tidak berintegritas. Untuk penyebab kurang konsen terhadap bahaya korupsi, solusinya adalah memperbanyak sosialisasi mengenai dampak dan bahaya korupsi terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa. Demikian isu kontemporer yang merupakan tugas kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.